Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang contoh soal-soal himpunan yang terdiri dari kasus irisan, gabungan, komplement, dan selisih himpunan. Untuk contoh soal nomor 1, soalnya adalah diketahui himpunan A adalah beranggotakan 2, 3, 4, kemudian himpunan B beranggotakan 1 dan 3. Yang ditanyakan adalah maka A gabungan B adalah, jadi tanda yang seperti U ini artinya adalah gabungan, dimana nanti akan kita gabung anggota dari A dan anggota dari B. Seluruhannya ini nantinya akan digabung. Sehingga jika kita punya A sama dengan 2, 3, 4, kemudian B-nya itu adalah 1 dan 3, maka untuk A gabung B sama dengan, kita gabung seluruhnya, kita tuliskan yang A dulu, 2, 3, 4, kemudian yang B adalah 1 dan 3. 1. Nah, untuk yang 3, karena di sini sudah ada, sehingga tidak perlu kita tuliskan kembali, karena untuk konsep himpunan yang kita isikan sebagai anggotanya, seluruhnya harus berbeda aja, sehingga apabila sudah ada 3 di sini, maka kita tidak perlu menuliskannya kembali. Kemudian untuk A gabung B di sini, jika kita lihat ke dalam pilihan jawabannya A, B, C, dan D, tidak ada yang penulisannya 2, 3, 4, 1, karena untuk himpunan urutan anggota tidak berpengaruh, sehingga ini kita boleh menuliskan dalam bentuk 1, 2, 3, 4. Dari sini kita akan peroleh jawabannya adalah yang B. Jika untuk nomor 1 yang ditanyakan semisal bukan A gabung B, melainkan A iris B, simbolnya adalah A iris B seperti U terbalik, maka yang kita cari adalah elemen yang sama dari kedua himpunan. Semisal di sini kita punya A-nya sama dengan 2, 3, 4, kemudian B-nya kita punya 1, 3. Dari A dan B ini, dari kedua himpunan ini, kita lihat mana yang elemennya sama atau ada di A dan juga ada di B. Itu nantinya akan menjadi anggota dari A irisan B. Untuk kedua himpunan ini, anggota yang sama adalah 3. Karena 3 itu ada di A dan juga ada di B. Sehingga, jika yang ditanyakan adalah A irisan B, maka jawabannya adalah 3. Atau pilihannya adalah A. Kemudian untuk soal nomor 2, diketahui himpunan M beranggotakan A, I, U, E, dan O. Kemudian untuk himpunan N beranggotakan A, U, dan O saja. Maka yang ditanyakan di sini adalah N di sini artinya N kecil di sini. Artinya adalah bilangan kardinal. Sehingga dibacanya adalah maka kardinal dari himpunan gabungan M dan N adalah, dengan kata lain yang akan ditanyakan di sini adalah jumlah elemen dari gabungan antara himpunan M sama N. Sehingga yang perlu kita cari terlebih dahulu adalah M digabung dengan N. Setelah itu baru kita bisa menentukan kardinalitasnya. Di sini kita tahu bahwa M sama dengan A, I, U, E, dan O. Kemudian N-nya adalah A, U, dan O, sehingga dari sini diperoleh M gabung N. Seperti contoh soal nomor 1, kita akan menggabungkan seluruh elemen yang ada di M dan N. Akan tetapi jika ada elemen yang sama, cukup kita tuliskan satu kali saja. Sehingga hasil dari M gabung N adalah A, I, U, E, O.
Sedangkan untuk elemen yang ada di N, yaitu A, U, dan O, tidak perlu kita tuliskan kembali karena sudah terdaftar di dalam himpunan M sebelumnya. Dengan kata lain, untuk M gabung N di sini sebetulnya sama saja dengan himpunan M itu sendiri. Kemudian yang ditanyakan adalah kardinal dari M gabung N. Kardinalnya adalah kita hitung elemen yang ada di dalam M gabung N. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, sehingga kardinalnya adalah 5. Atau jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk soal nomor 3. Diketahui X adalah himpunan dengan definisi sebagai berikut. Elemen dari himpunan bilangan asli kurang dari 6. Jadi di sini kata kuncinya adalah X kurang dari 6 dan X-nya elemen dari bilangan asli. Bilangan asli itu dimulainya dari 1. Kemudian himpunan yang kedua adalah Y. Definisinya adalah X elemen dari himpunan Y adalah elemen dari himpunan bilangan bulat yang terdiri dari bilangan min 1 sampai dengan 5. Atau kita bisa membacanya dengan cara X lebih besar sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 5, atau bahasa sederhananya itu min 1 sampai 5. Karena ada tanda sama dengan di sini, sehingga min 1 dan 5-nya itu ikut bergabung ke dalam himpunan Y. Sedangkan untuk himpunan bilangan bulat itu terdiri dari himpunan bilangan negatif, 0, dan juga himpunan bilangan positif, bulat positif. Nah, di sini yang ditanyakan adalah maka anggota dari X irisan Y adalah X irisan Y, sehingga nanti kita akan mencari anggota dari X itu apa saja, kemudian anggota dari Y itu apa saja. Setelah itu kita cari elemen yang sama atau yang ada di kedua himpunan tersebut, ada di X dan juga ada di Y. Yang pertama kita perlu list dulu himpunan X itu apa saja dan himpunan Y-nya apa saja. Yang pertama himpunan X terlebih dahulu. Di sini definisinya adalah X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Sedangkan bilangan asli itu sendiri dimulai dari 1, sehingga elemen dari X adalah 1, 2, 3, 4, 5. 6 tidak ikut karena di sini tidak ada tanda sama dengan. Kemudian yang kedua adalah himpunan Y. Definisinya tadi adalah elemen dari himpunan Y itu berada di antara min 1 sampai 5, min 1-nya dan 5-nya ikut. Kemudian X-nya adalah himpunan dari bilangan bulat, sehingga Y itu berisikan min 1, setelah min 1 ada 0, kemudian ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ditanyakan adalah X iris Y, sehingga kita perlu mencari elemen-elemen yang sama yang ada di himpunan X dan Y. Kita tandai dulu. Di sini yang sama adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4, dan yang terakhir adalah 5. Sehingga elemen dari X iris Y adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jawabannya adalah yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 4, diketahui jika NA atau kardinalitas dari himpunan A sama dengan 10, kemudian NB adalah 8, dan NA iris B sama dengan 8, maka nilai dari NA gabung B yang ditanyakan adalah kardinalitas dari A digabung dengan B. Perlu diingat kembali bahwa rumus dari NA gabung B sama dengan NA plus NB dikurangi NA iris B, sehingga kita bisa peroleh bahwa NA gabung B sama dengan NA-nya adalah 10 plus NB-nya adalah 8 dikurang NA iris B-nya adalah 8 sama dengan 18 min 8 adalah 10. Jawabannya adalah C. Selanjutnya untuk soal nomor 5,
Diketahui, himpunan S adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Kita ingat lagi bahwa himpunan bilangan asli dimulainya dari 1. Sehingga kalau bilangan asli kurang dari 10, anggotanya adalah 1 hingga 9. Dan himpunan yang kedua adalah A, anggotanya adalah 2, 4, 6, 8. Nah, S di sini adalah simbol dari himpunan semesta. Yang ditanyakan adalah nilai dari A komplement. A komplement ini artinya ada di dalam himpunan semesta, tetapi bukan elemen dari A. Jadi kalau kita gambarkan dalam suatu diagram Venn, misalkan ini adalah himpunan A-nya, semestanya ini ada di luar lingkaran. Jadi yang diarsir ini adalah himpunan A komplement. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Sehingga kita mau cari A komplement ini adalah seluruh himpunan semesta selain yang ada di A. Kita list dulu himpunan semestanya apa saja. Himpunan semesta di sini adalah bilangan asli kurang dari 10 yang tadi kita sudah bahas sekilas, yaitu elemennya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian himpunan A-nya adalah 2, 4, 6, dan 8. Sehingga kita perlu mencoret elemen-elemen dari semesta yang ada di A untuk mencari A komplement. Yang pertama ada 2, karena dia ada di A kita coret, kemudian 4, kemudian 6, kemudian 8. Maka A komplementnya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Hasilnya adalah yang D. Kemudian untuk soal nomor 6, diketahui P adalah bilangan asli kurang dari 5, Q adalah bilangan cacah kurang dari 6, dan R adalah bilangan ganjil kurang dari 6. Yang ditanyakan bilangan kardinal atau jumlah elemen dari himpunan P dikurang Q iris R. Nah, di sini kan ada operasi dalam himpunan, kemudian ada tanda kurung untuk operasi Q irisan R, sehingga kita nantinya akan mengoperasikan irisan dari Q dan R dulu, baru hasilnya kita selisihkan dengan P. Yang pertama adalah kita perlu list dulu anggota dari masing-masing himpunan itu apa saja. Yang pertama himpunan P. Himpunan P, di sini keterangannya adalah bilangan asli kurang dari 5, dan bilangan asli ini mulainya dari 1, sehingga elemennya adalah 1, 2, 3, 4, karena kurang dari 5. Kemudian yang Q itu bilangan cacah kurang dari 6. Nah, bilangan cacah ini mulainya dari 0, sehingga elemennya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan yang ketiga yaitu R, bilangan ganjil kurang dari 6. Sehingga mulainya dari 1, 3, 5. Kita sudah punya list anggota dari masing-masing himpunan P, Q, dan R. Sekarang kita akan operasikan Q irisan R. Berarti sekarang kita lihat himpunan Q sama himpunan R, kemudian kita cari anggota yang sama atau anggota yang ada di himpunan Q dan juga ada di himpunan R. Kita tandai di sini ada 1, kemudian ada 3, kemudian ada 5. Sehingga elemen atau anggotanya adalah 1, 3, 5. Atau sebetulnya ini sama saja seperti himpunan R ya. Kemudian kita perlu mencari P diselisihkan dengan hasil irisan antara Q dan R. Nah, sekarang yang kita perhatikan adalah himpunan P di sini dengan himpunan Q irisan R. P selisih Q min R artinya adalah kita akan mengambil anggota yang ada di P tetapi tidak ada di Q irisan R. Jadi anggota-anggota yang hanya ada di P saja, kita lihat satu persatu. Untuk anggota atau elemen 1, dia ada di P dan juga ada di Q irisan R. Artinya ini bukan hasil selisihnya.
Kemudian 2, kita lihat di sini 2 hanya ada di P, tidak ada di Q irisan R, sehingga 2 akan kita pilih sebagai hasil selisihnya. Selanjutnya 3 di sini ada di P dan juga ada di Q irisan R, sehingga 3 bukan hasil selisih. Selanjutnya untuk yang 4, anggota 4 di sini hanya ada di P saja, tidak ada di Q irisan R, sehingga 4 merupakan hasil selisih. Artinya yang akan menjadi hasil selisihnya adalah anggota-anggota yang hanya ada di P saja, yaitu 2 dan 4. Nah, di sini yang ditanyakan adalah N atau kardinal atau jumlah anggota, sehingga N, P, selisih Q irisan R adalah, kita hitung jumlah anggotanya ada 2 dan 4, sehingga N-nya adalah 2. Jawabannya adalah B. Saya mau sedikit review tentang selisih himpunan. Selisih himpunan misalkan, ini di luar konten soal nomor 6 ya. Misalkan yang ditanyakan itu adalah P selisih Q. Berarti kita mau cari elemen yang ada di P tapi tidak ada di Q, hanya ada di P saja. Berarti hasilnya itu adalah, kita lihat 1 itu ada di P sama Q, berarti tidak. Kemudian 2 juga ada di P dan Q, 3 ada di P dan Q, 4 ada di P dan Q. Berarti untuk P min Q nanti hasilnya adalah himpunan kosong. Simbolnya seperti ini, tidak ada isinya, atau boleh seperti 0 dicoret. Kalau kita balik, Q min P artinya anggota yang ada di Q tetapi tidak ada di P. Bahasa sederhananya anggota-anggota yang hanya ada di Q saja. Berarti kita sekarang lihatnya dari Q. Kita lihat 0 itu hanya ada di Q. Berarti 0 masuk. Kemudian 1, ternyata 1 ada di P dan Q. 2 ada di Q sama ada di P juga. 3 juga, kemudian 4 juga. Terakhir 5 ternyata hanya ada di Q saja. Sehingga 5 kita masukkan ke sini. Nah, kalau dituliskan dalam diagram Venn, semisal ini P, ini Q. Kalau kita mau carinya P min Q, berarti kan hanya yang ada di P saja. Arsirannya seperti ini. Ini adalah P min Q yang ada di P saja. Jadi tidak termasuk irisan. Irisan ini kan yang ada di P dan juga ada di Q ya. Apalagi juga tidak termasuk yang ada di Q. Hanya yang ada di P saja. Itu adalah definisi dari P min Q. Kemudian untuk Q min P, ini P, ini Q, berarti yang daerah yang diarsirnya adalah sebelah sini. Yang ini tidak, yang ini tidak. Ini adalah daerah untuk Q min P. Selanjutnya untuk nomor 7, soalnya adalah jika A adalah himpunan yang beranggotakan bilangan bulat dengan bilangan bulat tersebut adalah bilangan di antara min 5 sampai dengan 15. Jadi min 5 dan 15-nya ikut karena di sini ada tanda sama dengan. Maka yang ditanyakan di sini adalah NA. NA di sini berarti yang ditanyakan adalah jumlah elemen atau anggota dari himpunan A. Sehingga kita perlu melist dulu anggota apa saja yang masuk ke dalam himpunan A. Di sini tadi sudah didefinisikan bahwa elemen dari himpunan A adalah bilangan bulat dimulai dari min 5 sampai 15. Sehingga anggotanya adalah min 5. Setelah min 5, kalau kita lihat dalam garis bilangan ke kanannya adalah min 4, kemudian min 3, kemudian min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya hingga 15 karena terlalu panjang ya. Nah, cara mudahnya kita hitung dari 1 ke 15 ini ada 15 anggota atau elemen. Kemudian dari min 5 sampai ke 0 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elemen. Sehingga
Na atau jumlah elemen dari himpunan A adalah 21 elemen. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 8. Perhatikan gambar atau diagram Venn berikut. Jadi di sini ada diagram Venn. Ada dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kemudian di dalamnya sudah ada keterangan anggota atau elemennya. Yang ditanyakan di sini adalah A irisan B, elemennya apa saja? Untuk A irisan B artinya adalah elemen-elemen yang ada di A dan juga ada di B. Nah, kalau di dalam diagram Venn, daerah untuk A irisan B ada di tengah. Sehingga elemennya adalah 3, 5, dan 7. Kemudian untuk nomor 9, jika P sama dengan 1 dan 5 anggotanya, dan Q anggotanya adalah 1, 3, 5, dan 7, maka yang ditanyakan di sini adalah P gabungan Q. Berarti kita mau mencari gabungan dari keseluruhan anggota antara himpunan P dan himpunan Q. Kita tuliskan kembali, P-nya di sini adalah 1, 5, kemudian Q-nya adalah 1, 3, 5, 7, sehingga tinggal kita gabungkan saja untuk kedua anggota di kedua himpunan ini. Jika ada yang sama, cukup kita tuliskan satu kali. Di sini ada 1, kemudian ada 5, kemudian yang dari Q-nya ada 1 sudah ada, tidak perlu kita tuliskan lagi, kemudian ada 3, kemudian di sini ada 5 juga sudah ada, sehingga tidak perlu dituliskan lagi, kemudian terakhir ada 7. Nah, ini kalau kita tuliskan secara beruntun menjadi 1, 3, 5, 7, di mana elemen 1, 3, 5, 7 ini sama saja dengan elemen yang ada di himpunan Q, sehingga ini sama dengan Q. Karena tadi di Q itu elemennya adalah 1, 3, 5, 7, sama saja seperti P gabungan Q, sehingga jawabannya adalah yang B. Kemudian untuk nomor 10 diketahui ada dua himpunan di sini, yaitu himpunan K dan himpunan L. Himpunan K adalah himpunan yang terdiri dari bilangan bulat antara -1 sampai 3. Kita tuliskan langsung saja. K sama dengan -1-nya ikut di sini karena ada tanda sama dengan. Kemudian setelah -1-nya ada 0, 1, 2, terakhir adalah 3. Di sini ada tanda sama dengan juga, sehingga 3-nya termasuk. Selanjutnya himpunan L. Himpunan L di sini adalah bilangan prima. Bilangan primanya itu lebih besar dari 0 dan dia kurang dari sama dengan 5. Artinya batas akhirnya adalah 5. 5-nya termasuk karena ada tanda sama dengan. Ingat kembali, untuk definisi bilangan prima adalah bilangan-bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan 1. Jadi bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 9 tidak, karena dia bisa dibagi oleh bilangan 3 ya, 11, dan seterusnya. Nah, untuk himpunan L, karena definisinya adalah kurang dari sama dengan 5, sehingga isinya hanya 2, 3, dan 5. Yang ditanyakan adalah selisih K dan L, sehingga K-L artinya adalah himpunan yang ada di K saja, tidak termasuk ke dalam anggota yang ada di K dan juga ada di L. Kita lihat satu persatu. Untuk -1, dia hanya ada di K, karena tidak ada di L ya, sehingga -1 termasuk ke dalam K-L. 0, dia juga hanya ada di K, tidak ada di L, berarti dia termasuk. 1, dia juga hanya ada di K, sedangkan untuk 2 dan 3, dia tidak termasuk karena dia ada di L. Sehingga elemen dari K-L hanya -1, 0, dan 1. Jawabannya adalah yang C.